Wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Gamal TV. Jumpa lagi dengan saya Yuli dari Gamal Institute. Dan kali ini saya akan mewawancarai seorang wirausaha sekaligus petani milenial yaitu Pak Roni. Halo, selamat pagi Pak Roni. Halo, selamat pagi Bu Yuli. Apa Ya, kabar? Alhamdulillah baik. Pak Roni, bagaimana? Sehat ya Pak ya? Puji Tuhan Bu, Alhamdulillah kita sehat-sehat tanpa ada kekurangan apapun. Ah, Ya. Baik Pak Roni, sebelum kita ke wawancara, silahkan Pak Roni untuk memperkenalkan diri nih kepada pemirsa semuanya. hmm, Terima kasih kepada Gamal TV. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Roni, Roni Salmon Depari. Saya tinggal di Aceh Tenggara. Pekerjaan saya sehari-hari di samping budidaya kakao, budaya coklat itu kita ada pembibitan coklat juga, tapi kita itu lebih banyak ke pemberdayaan ke petani, artinya melakukan pelatihan, edukasi bagaimana teknik budidaya kakao yang baik dengan biaya yang rendah, artinya bibitnya unggul, uh, dia tanamannya lebih tahan sama penyakit hingga uh, biaya-biaya untuk membeli obat-obatan, insektisida sama fungisida jadi rendah sehingga petani saat menjual hasil tadinya bisa hasil penjualannya itu memang menjadi keuntungan karena biayanya sangat rendah gitu Bu. Kira-kira Iya. itu perkenalan dari saya. Satu lagi kebetulan saya dipercaya oleh Kementerian Pertanian direkomendasi dari PPL di kecamatan, direkomendasi ke Dinas Pertanian Kabupaten, ke Dinas Pertanian Provinsi, sampai ke Kementerian dengan seleksi yang cukup panjang. Akhirnya saya bisa lulus di bidang petani milenial. Artinya kalau pekerjaan yang lain, orang itu ya melamar jadi polisi bisa berulang-ulang. Iya. Melamar jadi tentara bisa berulang-ulang. Ya saya juga Betul. melamar ini duta petani ada 2-3 kali gagal. Akhirnya bisa lulus tahun 2021 bulan 8 kemarin. Mantap sekali nih. Wah, keren banget nih ya perjuangan Pak Roni ya. Ya, Bu. Pak, kalau boleh tahu Pak, ya visi misinya menjadi duta petani milenial ini apa nih Pak? Visi misi saya menjadi petani milenial itu pertama bagaimana generasi muda bisa ikut bersama-sama dengan kita menggerakkan dunia pertanian yang lebih modern, lebih mandiri dan lebih maju begitu. Artinya kita tidak cuma bekerja di lahan, tidak cuma di on farm, tapi hasil pertanian kita itu bisa kita edit value-nya gitu Bu. Kita lakukan pengolahan, selanjutnya kita jual karena teknologi jaringan dari internet, Facebook, Tokopedia sudah terbuka untuk kita pasarkan pertanian kita. Artinya kalau dengan teknologi pengolahan seharusnya tadi kita jual dari kebun langsung dijual itu hasilnya cuma 1 juta, tapi dengan Ya, teknologi pengolahan bisa 2 kali lipat gitu Bu. Artinya dengan sempit pendapatan kita bisa lebih besar begitu. Itulah kenapa saya lebih tergerak ke bidang petani milenial agar saya mendapatkan satu legalitas untuk bergerak di bidang pertanian, legalitas saya butuhkan dan misi saya bisa di masyarakat bisa diterima begitu Bu. Itulah visi misi saya Bu. mantap. Semoga visi misinya nanti bisa sukses begitu ya Pak ya. Amin Bu, amin.
Ya, baik Pak Langsung, tadi sudah cukup ya perkenalan dirinya kepada pemirsa Gamal TV. Kita lanjut ke pertanyaan nih. Pak, sejak kapan sih Bapak berbisnis coklat? Karena saya tahu ya Bapak ini gencar-gencarnya untuk mempromosikan coklat produk Bapak sendiri begitu. Sejak kapan nih Pak? Eh, saya itu resign dari pekerjaan itu 2009 itu, Bu. Ya, 2009. Saat itu kita mulai berwirausaha. Hmm, berwirausaha 2009 ada buka usaha di bidang komputer, warnet gitu ya. Artinya setelah warnet pun sudah mulai berubah situasi ramainya, artinya sejak ada Android, HP kan warnet mulai sepi. Tapi cukup ya. menarik saat kita punya warnet itu penghasilan itu memang untuk menciptakan satu kebun, Bu, kebun kakao. Mm-mm. Ya, Kebun kakao itu kan saat ditanam ada proses 2 sampai 3 tahun hingga menghasilkan. Jadi ya. hasil dari kita itu kita bangun satu kebun kakao. Jadi itu sudah di tahun 2012 Bu saya masuk ke ya, kakao itu Ya. 12. Lumayan lama ya Pak ya, begitu. Sudah cukup lama Bu, sudah cukup lama di kakao. Artinya di kakao itu kita melihat ada situasi di petani umum bahwa mereka ada kesulitan tentang hama PBK namanya Bu. Itu hama Mm-mm. PBK kakao itu gitu. Lengket-lengket. Terus daunnya juga banyak yang rusak. Ya, Tentang penanganan kita di hama dan penyakitnya. Untuk itulah kita sangat bersemangat di tengah masyarakat pertanian kakao Indonesia, artinya mensosialisasikan, mengedukasi hasil pengamatan dan percobaan-percobaan kita agar mereka bisa memilih teknik budidaya yang kita buat di kebun mereka masing-masing. Dan setelah kita lakukan di beberapa petani binaan kita, mereka sangat senang dan sangat bangga bisa bertemu dengan pemberdayaan dari kita. Kita pun semakin semangat lagi ke petani yang lebih luas. Artinya bukan di desa saja, tapi bisa satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, atau bahkan satu Indonesia gitu. ya. Lalu Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Lalu mengapa sih Bapak itu tertarik di dunia coklat begini Pak? Tadi selain mungkin diawali dengan resign pekerjaan seperti itu, mungkin ada ketertarikan sendiri nih di dunia coklat gitu Pak. Begini Bu, saat saya bekerja di perusahaan itu kan artinya kita tidak bisa bebas mengaktualisasikan diri. Ada konsep-konsep dalam imajinasi kita kan ini ada bisa hal yang lebih baik kita lakukan begitu dengan keluarga. Apalagi setelah kita sadari memang kita ini lahir di keluarga yang memang petani kakao, Bu. Kita ini memang anak petani kakao yang pemerintah itu memang kita dengar di dunia pertanian ini sangat dibutuhkan regenerasi petani. Akhirnya daripada bekerja di perusahaan sampai tua, ya ini usaha keluarga di bidang perkebunan kakao juga wajib kita sambut tonggak estafetnya. Akhirnya kita pun terjun ke dunia coklat itu langsung, Bu. Artinya ini adalah bisnis keluarga di pertanian kakao. Untuk itulah saya mau tidak mau ya harus ikut di dalam bagiannya. Kalau bisa ya lebih berkembang, lebih maju, lebih modern di pertanian kakao. Ya, baik, wah mantap ya. Jadi harus kita regenerasi seperti itu ya Pak ya. Harus selalu kita support nih usaha-usaha dari orang tua kita seperti itu. Oke, baik Pak. Selanjutnya kita ke ini ya Pak. Tema bulan ini kan Valentine ya Pak ya. Bapak tahu kan? Nah kan bulan Februari itu kan ada Valentine seperti itu. Tentunya sangat cocok kita membicarakan coklat ya Pak ya. Karena coklat itu simbol kasih sayang di hari Valentine seperti itu.
Lalu Pak, nah Mm-mm. untuk produk olahan coklat Bapak nih ya, apa saja nih Pak? Boleh disebutkan ke pemirsa semua. Ini kita tema Februari tentang Valentine ya. Ya. Oh iya. Iya, kita tahu memang itu coklat itu simbol dari simbol kasih sayang gitu, Bu. Artinya ada kemesraan di dalam kakao itu, Bu. Jadi memang di dalam pertama sekali ini minuman coklat ini kita buat ini minimal sekali ini memang untuk keluarga kita gitu, Bu. Untuk istri, untuk saya, suami dan anak-anak. Tentu apa namanya? Memang ini sangat bagus, Bu, untuk harmonis rumah tangga. Artinya ada suasana hati yang lebih bahagia gitu. Artinya kalau kita itu mudah jenuh atau kepalanya penat gitu ya, memang minum coklat ini membuat kita jadi lebih bergairah dan senang gitu, Bu. Jadi produk kita sih tidak terlalu dikomersialkan luas begitu, Bu, karena memang untuk kebutuhan keluarga. Artinya keluarga tidak di dalam rumah tangga kita saja, keluarga-keluarga terdekat yang berkunjung ke rumah, termasuk itu customer-customer kita di bidang usaha. Ini jadi minuman khas buatan keluarga kita begitu, Bu. Ya. Wah, mantap, Pak. Tadi saya lihat minumannya langsung ngiler nih dari sini, Pak. Betapa segernya nih kalau disantap gitu, kalau diseduh seperti itu ya, bareng-bareng, Pak. Gitu. Oke. Ya, bijinya dari kebun kita, bijinya dari Hmm. kebun kita olah, dijemur, difermentasi kan, digiling. Ya. Jadi prosesnya itu memang kita kerjakan sendiri gitu, Bu. Wah, mantap banget ya, Pak ya. Banget, Bu. Mana nih pemirsa? Pengen nyoba ya, pemirsa semuanya, minuman coklat miliknya Pak Roni nih. Singkat Ya, saja, Bu. Mm-mm. ya, baik Pak. Saya juga tertarik di minuman coklatnya Bapak nih, bikin mood jadi membaik seperti itu. Saya jadi penasaran nih, pengen melihat proses pengolahan coklat hingga menjadi minuman. Boleh Pak saya melihat prosesnya? Ah, boleh, Bu, boleh. Saya dimulai dari mana ya? Saya mulai dari biji aja, Bu ya. Ya, Dari boleh Pak. Ya, dari awal sekali. uh, ini inilah biji kakao kita, Bu, yang dari Ya, kebun kita sendiri sudah difermentasi selama 6 hari. ya. Kita memang menjual kakao itu sudah kakao fermentasi. Mm-mm. Walaupun kita jual ya kita tetap sediakan disimpan di rumah untuk kebutuhan kita dan customer kita gitu, Bu. Jadi biji-biji ini uh, langsung dimasukkan ke disangrai gitu, Bu. Disangrai, Mm-mm. open juga boleh. Boleh saya tunjukkan, Bu ya cara Ya, sangrai. silakan Pak. Ini kompor apinya kecil aja. Mm-mm. Mungkin kalau di kota udah pakai kompor semua. Kadang-kadang kita pakai kayu bakar aja, Bu. Oh gitu, ya pakai kayu bakar ya Pak ya. Kayu bakar itu kan uh, baranya saja yang kita yang Mm-mm. ini disangrai. Cukup sederhana. Jadi nampak, Bu ya? Ini ya. Ya. Jadi di samping pakai belanga ini, kalau tidak Mm-mm. ada seperti ini, boleh juga pakai open, Bu. Nah, Ya. ini open kita ini, kata dia, dimasukkan di open kita ini. Nah, ini
juga dengan api kecil aja Bu, pakai oven ini. Ya. Setelah selesai pemanggangan atau disangrai, ini biji-biji udah bisa kita kupas Bu, kulit arinya itu. Pengupasannya menggunakan apa Pak? Karena masih dengan cara tradisional ya kita kupas kayak kupas kacang gitu Bu. Oh ya, ya baik. Kupas kacang ya Pak ya. Coba ambil piring satu deh. Jadi kupasnya kalau tradisional ya pakai itu aja gitu Bu. Artinya ya. Iya. Di sendiri kan. Ada yang ini kita kupas ya itu. Ini namanya nipsnya itu Bu. Ya, nips ini kita sangrai tadi. Dikunyah aja juga boleh. Sambil kerja gitu Bu. Oh iya, jadi itu udah matang, udah bisa langsung kunyah ya Pak ya? Udah, begitu matang, udah bisa dikunyah kayak rasa kacang gitu. Pak, lalu Pak, itu kan kalau saya kan pernah ini mencoba coklat kakao yang benar-benar asli, yang belum ada campuran, itu langsung saya makan itu pahit Pak, ya kan? Rasanya kan pahit banget nih. Nah, Iya, kok bisa nih itu, kalau coklat-coklat yang sudah jadi itu jadi manis? Ya, jadi campurannya apa aja sih jadi Pak? itu. Nah, jadi begini Bu, yang Ibu tanya tadi kan coklat pahit, sapet gitu Bu ya, sepat rasanya. Ya, benar. Itulah konvensional Bu. Coklat konvensional itu kan tanpa mengalami proses fermentasi. Ya, benar. Jadi rasanya pahit sekali Bu. Sementara coklat kita ini kan udah difermentasi. Jadi rasanya itu udah hilang. Ya. Udah hilang semua. Jadi rasanya agak asam gitu Bu. Jadi kalau kita memakai coklat konvensional untuk membuat manis itu ekstrim sekali gulanya Bu. Artinya 1 kilo coklat gitu ya. konvensional gulanya harus 2 kilo. Jadi kebanyakan gitu. Gula memang. Tapi kalau dengan coklat fermentasi, kita membuat ini nggak perlu gula pasir. Cukup ditambahkan aja. Susunya juga sedikit aja, karena kalau susu rasanya jadi rasa susu, coklatnya jadi pudar gitu. Jadi coklatnya sedikit aja. Nah, jadi gula diambil dari gula yang ada di susu itu gitu Bu. Iya, benar Pak. Artinya tadi itulah coklat yang konvensional yang biasa dilakukan oleh petani pada umumnya. Sementara kita kan mengikuti pelatihan fermentasi coklat dan pasar kita jual pasar fermentasi. Setelah kita memang cita rasa dan aromanya itu sangat luar biasa, berbeda sekali dengan coklat pada umumnya begitu Bu. Ya, baik Pak.
Lalu Jadi Pak Roni, Pak Roni hmm, ini untuk varian minuman coklatnya ini ada berapa varian Pak? Atau mungkin baru satu varian dulu gitu? hmm, saya dari suku Karo, Bu. Ya. Suku Karo itu kaya dan kental budayanya tentang rempah-rempah. Mm-mm. Jadi ada namanya itu tawar karo atau Mm-mm. penuruni karo atau tawar namanya, Bu. Tawar itu Ya. dari kunyit, kencur, jahe, temulawak ada di dalam semua. Memang itu untuk Hmm. kita. Uh, Coklat ini lebih enak kalau dicampur rempah-rempah itu gitu, Bu. Oh gitu ya Pak ya. Hmm. Sampai tetes terakhir itu tidak ada yang tersisa, Bu. Jadi coklat campur rempah-rempah tadi. Nah, jadi memang ini kita campur dengan rempah-rempah gitu, Bu. Biar rasanya juga cocok dengan rasa lidah kita karena selama ini kita Benar. konsumsi rempah-rempah itu gitu, Bu. Mm-mm. Nah, Ya. itu. Setelah dikupas begini, baru kita proses penggilingan ya, Bu ya. Ya. Mm-mm. Jadi cukup sederhana sekali. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Ini kita giling di sini, Bu, di batu ini. Ya. Nah, ini kita giling, diulekkan ini Ulekan. sampai halus. Ya, namanya di kampung, Bu, ya begini. Iya, nggak apa-apa, Pak. Tradisional ya, sederhana banget. Artinya kita tahu itu coklat diolah dengan teknologi tinggi, pakai mesin-mesin pabrik yang memang mesin-mesinnya juga diimpor dari luar negeri. Iya. Tapi karena kita melihat sejarah kakao ini kan dari tahun 1800 sudah ditemukan kan. Hmm. 1800 itu teknologi itu sebenarnya belum ada. Iya. Jadi pakai ini yang sederhana gini ya, Pak ya. Kalau yang tempo dulu-dulu gitu memang. ya dulu juga masyarakat belum kenal itu mesin-mesin kan. Artinya Iya. logika kita kerja, logika kita mengarahkan kita ke alat-alat seperti ini. Gitu. Nah ini kita saring nih, Bu. Iya. Ini kita saring. Udah ada air panas, deh. Tapi dimasak aja lah. Udah jadi deh tepung coklatnya. Sudah jadi ya, Pak ya. Ya, jadi, Bu. Wah, mantap. Mm-mm. Udah jadi. Ya. Ini boleh dimasak dengan air seduh aja. Mm-mm. Kita di rumah ini sebenarnya bukan ke air seduh, ini kita masukkan ke air dan direbus kembali gitu, Bu. Iya. Jadi saya praktekkan yang mana nih, Bu? Yang diseduh pakai air aja atau direbus di kompor lagi gitu, Bu? Ya, Pakai air diseduh pakai air aja, Pak. seduh aja ya. Ya. Oke, oke. Saya pakai yang diseduh aja ya. Ada air panasnya. Jadi kita seduh pakai air panas. Satu cangkir yang ini standarnya sih 1 sendok aja. Ya. Tapi kita nggak mau kelihatan pelit lah, orang ini kakao dari kebun kita. Iya. Mau 2 sendok, mau 3 sendok,
namanya dari kebun sendiri. Mm-mm. Orang coklat mahal. Ya namanya kita petaninya, wah suka-suka deh. Hmm. Ini air panas Ya, mendidih di dalam termos. Ini kita hancurkan. Nampak Bu ya uapnya ya. ya, tampak. Tapi lebih enak sih kalau dimasak kembali di kompor gitu Bu. Nah, ini udah jadi. Ya, Udah jadi. Nggak apa-apa sebut merek Bu ya. Ini biar laris boleh, nih. boleh. Bersihan. Iya, siap Pak, ya. Susu ya yang jadi tambahannya. Jadi boleh pakai creamer boleh. Tapi kalau Mm-mm. nggak ada gulanya harus tambah gula lagi. Nah, dan ini tidak usah banyak. Hmm. Sedikit aja karena itu coklat itu memang identik dengan susu, artinya dia tetap sepasang gitu Bu. Iya. Hmm. Air coklatnya tadi kita saring gini. Wah, enak nih Bu. Wah, mantap ya. Tanpa tambahan gula itu ya, Pak ya? Nggak ada gulanya Bu. Karena ada Mm-mm. gula. Nah ini, nah, susunya juga sedikit aja. Mm-mm. Ya. Nah, susunya sedikit aja. Karena kalau banyak susu, ya jadi rasa teh susu. Nah, Iya, benar-benar. ini kita aduk, aduk. Sangat cepat sekali Bu, digiling, di apa, kasih seduh. Nah, ini udah siap diminum deh. Ya, mantap. Minum Bu ya. Ya, silakan Pak. Sedap sekali tuh. Sayangnya saya juga di sini nggak menyanding minuman coklat, Pak. Jadi ngiler saya nih, Pak. Itu Bu. Jadi kalau anak-anak saya lihat ayahnya sedang begini, semuanya berebut. Semuanya Ya, berebut, semua mau dapat lah. Kalaupun ada tamu, tamunya 3 orang. Kalau ada anak-anak, ya tamunya kadang jadi nggak kebagian. Anak-anak dulu, baru tamu lagi gitu. ya, Artinya kalau udah dalam siap minum, semua jadi pingin minum gitu Bu. Ibu, artinya begitu datang itu pelanggan usaha, mitra kerja, petani kah, pengusaha kah, pemerintah kah, kita ajak minum bersama Bu. ya. Dan kalau mereka mau bawa oleh-oleh pulang, ya kita sudah bicara harga deh. Ya, benar Pak. Ya. Baik Pak, kalau begitu pertanyaan terakhir nih Pak ya. Eh, untuk pemasaran Pak, pemasarannya kemana saja? Tadi kan Bapak sempat menyinggung karena ini tidak dipasarkan secara luas gitu ya Pak ya. Iya Bu. Apa namanya? Kita sih tertarik dengan bisnis Bu. Kita juga mau ekonomi kita meningkat dengan pengetahuan seperti ini. Tapi kenapa tidak dipasarkan secara luas? Sebenarnya itu semua karena masalah teknologi Bu. Teknologi Ya, maksudnya kita takut posting di internet karena nanti oh, ya. pesanan pasti masuk dan kita Hmm, kelabakan memproduksinya ya, karena alat-alat kita pengupas dan alat yang paling utama di sini memang cukup pengupas itu aja satu mesin. Sebenarnya ini udah jalan semua kalau mau dikomersilkan gitu. ya, Di samping izin-izin Dinkes kah, BPOM kah, atau PIR gitu Bu. Tapi
Tapi inti dari itu semua, kalau minum kakao langsung keluar angin nih Bu, dari apa kita. Kalau kakao fermentasi ya, memang langsung gitu, langsung teguhan gitu. Jadi karena mesin-mesin itulah, makanya tidak kita jual luas Bu. Artinya kalau untuk keluarga dekat, tamu-tamu usaha masih bisa lah. Dan ini memang dikerjakan oleh anak saya yang sudah SMA kelas 1. Dia dari SMP sudah saya transfer pengetahuannya tentang suhunya berapa, lamanya dipanggang berapa, dia udah luar kepala. Dan rasa yang saya buat dengan yang dia buat itu sama Bu. Artinya sudah karena juga sampai 3 tahun juga kita teliti berapa suhu dan lamanya pemanggangan itu. Artinya saat pembuatan pertama, kedua dan ketiga itu memang kita pun tidak enak diminum. Akhirnya kita teliti kembali. Setelah itu setiap membuat baru, artinya habis stok kita panggang kembali, rasanya tambah enak-enak aja terus gitu Bu. Artinya kita kanlah bagaimana rahasia tentang membuat minuman ini menjadi nikmat gitu Bu. Iya. Baik Pak, terakhir nih Pak, silakan Bapak menyampaikan saran mengapa sih kita harus mengkonsumsi minuman coklat gitu Pak, kepada pemirsa semuanya nih. Coklat ini kalau saya perhatikan ya Bu ya, ada multivitamin di dalam. Multivitamin artinya ada kandungan khusus di dalam yang sangat berguna untuk kesehatan kita dan stamina kita Bu. Artinya begini, saya pribadi memang sangat sibuk sekali Bu. Sangat sibuk. Sangat sibuk. Ada 4 organisasi yang saya ketuai, dan organisasi ini memang jangkauannya cukup luas. Salah satu itu setingkat provinsi Bu. Bayangkan satu organisasi setingkat provinsi kita ketuanya, berarti di kabupaten dan kecamatan itu ada orang-orang yang harus kita bina. Kedua, saya ketua juga CPN, Jaringan Petani Milenial ini, Jaringan Pertanian Nasional. Ada CPN, karena saya Komda, Komisi Daerah, ada di kabupaten juga banyak petani-petani yang harus kita bina. Termasuk kelompok tani yang saya kelola di desa, ada 2 kelompok tani juga. Kelompok tani swadaya Lomantik Jaya itu memang swadaya yang orang-orangnya dari beberapa kelompok tani bergabung di situ. Satu lagi kelompok tani gotong royong itu memang terdaftar di Sultan, itu memang terdaftar di Dinas Pertanian. Jadi ini semua kan amanah Bu, amanah yang harus kita kelola dengan baik. Artinya jangan setelah menjadi ketua ini tidak kita rawat dengan baik untuk menuju tujuannya kan untuk kesejahteraan semua, biar lebih pandai mengelola hasil pertaniannya, biar lebih berubah mindsetnya ke lebih modern gitu. Jadi pagi-pagi sekali WhatsApp itu udah penuh semua, belum lagi dengan jaringan di masyarakat kakao Indonesia, ada Gamal juga di dalam kan, ada grup-grup teknologi pagi, ada grup-grup organisasi di kerohanian, ada di pertanian. Jadi itu semua bisa kita kerjakan dengan santai dan tenang, dengan tetap dalam kondisi yang sehat dan penuh formal lah Bu. Artinya kita tetap fit lah pagi sampai sore. Rahasianya ya ini Bu, minuman ini. Dan kedua, anak-anak juga kan itu masa pertumbuhan. Kalau menurut itu pemerintah kan banyak yang stunting itu kan. Iya, betul. Saya tidak mau anak-anak saya stunting, jadi anak-anak saya cukupi deh pakai coklat
Artinya ironis sekali banyak petani coklat yang anak-anaknya kepingin menikmati coklat nih Pak, Ya, Bu, coklat gitu kan, mahal iya hari. benar. Akhirnya dia petani coklat tapi nggak mampu beli coklat gitu kan. Iya, iya. Di sekali situasi seperti ini. Mm. Jadi kita uh, kita buat coklat sendiri dan kasih anak-anak. Kebetulan akhirnya anak-anak ini juga cukup ceria setiap sepanjang Iya. hari. Jarang sakit ke klinik, ke dokter, jarang sekali sakit. Terus prestasinya di sekolah juga kalau terima rapor bawa piala, bawa hadiah, ikut cerdas tangkas gitu. Dan di Mm. rumah juga saat kita lakukan pendidikan karakter, dia memang ngeh gitu Bu, paham dia. Iya, Artinya iya. tidak perlu dimarahi, kita kasih ilustrasi aja, wah masuk Bapak begini gitu. Jadi mereka langsung gerak. Yang ketiga Bu, di rumah tangga, ini maaf Bu ya, memang agak tabu sedikit bicara tentang rumah tangga. Jadi suami Iya. istri itu mengenai hubungan harmonis lah suami istri itu kan, itu moodnya ada waktu-waktu tertentu tuh Bu, ada mood Iya. istri gitu kan, suami gitu kan. Kadang ada macam keterpaksaan juga di dalam itu untuk memenuhi kebutuhan batin seseorang gitu kan. Tapi kalau dengan minum ini kakao, dia Iya. secara alami memang langsung langsung tubuh itu memberi sinyal. Iya. Gitu ya, Pak ya. Udah ngerti deh kalau nanti tengah malam mau itu ya minum ini aja setelah makan. Akhirnya dua-dua Iya. sendiri gitu Bu. Iya. Jadi betapa harmonisnya satu luar seperti itu memang secara alami tanpa ada paksaan-paksaan gitu Bu. Itu makanya kita tidak mau kehabisan tepung kakao di rumah kita. Jadi ini selalu ada, apalagi anak-anak udah bisa buat sendiri. Di kulkas masih ada kakao kita enggak? Ini selalu ada. Jadi Iya. masyarakat kan berhubungan juga dengan masalah-masalah yang kita sampaikan tadi. Iya, betul, Pak. Jadi berhubungan dengan masalah yang kita hadapi tadi, jadi kita sering ajak minum begitu. Dia 5 menit pertama saja khasiatnya udah nampak Bu. 5 menit pertama itu kan semua orang itu kalau minum coklat fermentasi langsung kayak cegukan, gitu, keluar Iya. angin. Itu langsung senang, terus aliran darahnya langsung cepat, tadinya badannya agak dingin gitu langsung hangat gitu Bu. Iya, betul, betul. Jadi untuk itulah makanya kita tetap mengkonsumsi coklat. Di bidang kecerdasan kita meningkat, di bidang harmonis juga juga terjaga dengan baik, kira-kira begitu. Ya, baik. Baiklah Pak, mantap sekali nih. Saya sangat senang ya wawancara kita pada siang hari ini dengan Pak Roni nih. Baiklah pemirsa Gamal TV, itulah tadi wawancara kita dengan Bapak Roni dan tentunya sangat menarik kan. Jangan lupa mengkonsumsi coklat untuk kesehatan dan kecerdasan. Benar ya Pak Roni ya. Terima kasih Pak Roni dan terima kasih pemirsa Gamal TV. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sampai jumpa di acara Gamal TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak warahmatullahi Roni. wabarakatuh. Yuli.